Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Saputra. Jadi, di video kali ini saya akan memberikan tutorial Excel. Jadi di sini saya sudah menyiapkan suatu folder untuk menjelaskan, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan fungsi logika. Fungsi logika itu terbagi menjadi 4, yaitu fungsi logika NOT, fungsi logika AND, fungsi logika OR, dan fungsi logika IF. Jadi, yang pertama itu adalah fungsi logika NOT. Apa sih itu fungsi logika NOT? Jadi, fungsi logika NOT itu untuk mengimplementasikan dari negasi merupakan pernyataan yang berbanding terbalik dengan statement awal. Yang hasil eksekusinya yang berupa true or false atau iya atau tidak. Jadi kita buat statement itu jika 1 itu benar dan jika 0 itu salah. Jadi kita gunakan sama dengan lalu not, masukkan rumus, buka kurung, kita masukkan sel ini, lalu tutup kurung. Bentar. Maka hasilnya akan false. Jadi jika ingin ke bawahnya, tinggal kita tarik busur ini ke bawah, maka hasilnya akan otomatis seperti ini. Baik, kita lanjut ke fungsi N. Fungsi N itu adalah implementasi dari konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih pernyataan dengan kata hubung N. Hasil eksekusi berupa true atau false. Konsepnya itu perkalian. Jadi, di sini saya akan mencontohkan logika false ini dengan nilai teman saya. Ini hanya contoh ya. Jadi kita bisa kasih di sini nilai Andra 86 ya, 89. Lalu nilai Agit itu 79. Oke. Statement 1 itu benar. Benar. Ini contoh. Dan kita buat statement 2 itu benar, salah. Lalu statement 3 kita buat salah, benar. Untuk membuktikannya, kita menggunakan fungsi N, yaitu sama dengan N, buka kurung. Betul nggak ya? Kita buat statement yang dua-duanya betul. Berarti nilai Andra lebih besar dibandingkan nilai Agit. Dan nilai Agit lebih kecil daripada nilai Andra. Enter. Pas. Lalu kita coba ke ini. Statement satunya benar, statement 2-nya salah. Berarti kita coba buat statement 1 yang benar. Sama dengan N buka kurung. Kita buat statement benar. Kalau benar berarti nilai Andra lebih besar daripada nilai Agit. Dan karena ini salah, jadi kita buat salah juga. Berarti nilai Andra lebih kecil. Lebih kecil daripada nilai Agit. Salah kan statement itu? Kita coba, kita buktiin di sini. Nah, hasilnya salah. Dan nilai
Dan selanjutnya kita coba dengan statement. Statement pertama itu salah, statement kedua itu benar. Jadi kita buat pertama statementnya salah, sama dengan di sini pakai rumus n, lalu buka kurung, kita pilih sel Andra, karena statementnya salah kita buat salah, lebih kecil daripada nilai agit, dan nilai agit, karena statement keduanya benar, jadi kita buat yang benar. Statementnya nilai agit lebih kecil daripada nilai Andra. Bentar, maka hasilnya akan false. Oke, kita sambung ke fungsi ketiga, yaitu fungsi OR. Apa sih itu fungsi OR? Fungsi OR adalah implementasi dari disjungsi yang menggabungkan dua atau lebih pernyataan dengan kata hubung OR. Hasil eksekusi berupa true atau false. Konsepnya penjumlahan. Kalau tadi N perkalian, ini penjumlahan. Jadi kita pakai statementnya dari sini aja. Kita salin. Ctrl C. Lalu Ctrl F. Nah, terus ini kita buat statement sama saja seperti ini. Kita coba ya. Ctrl C lagi. Lalu Ctrl F di sini. Kita mau coba fungsi OR-nya. Sama dengan OR, buka kurung. Ini pertanyaannya statement 1 dan statement 2-nya sama-sama benar. Berarti kita buat statement 1, nilai Andra lebih besar daripada nilai agit. Dan nilai agit lebih kecil daripada nilai Andra. Tutup kurung, bentar. Maka hasilnya akan false karena sama. Dan ini kita coba statement yang pertama itu benar, berarti kita contohin di sini nilai Andra lebih besar dibandingkan nilai agit. Atau nilai Andra lebih kecil daripada nilai agit. Enter. Maka hasilnya akan true. Karena ini ada salah. Dan ini kita coba nilai statement pertamanya benar. Statement pertamanya salah dan statement keduanya benar. Lalu kita coba lagi. OR, buka kurung. Statement pertamanya salah, berarti kita buat salah. Besar daripada nilai Andra. Atau nilai Andra lebih besar daripada nilai agit. Maka hasilnya akan true juga karena ini sama-sama benar. Jadi kita masuk ke fungsi logika yang keempat, yaitu ada fungsi if. Fungsi if adalah implementasi dari implikasi yang menentukan kesimpulan dari beberapa kondisi atau keadaan. Jadi saya ingin mencontohkan fungsi if ini menggunakan suatu data atau nilai pada siswa. Pertama-tama kita buat dulu nomornya.
membuat nomor, kita bisa membuatnya pakai rumus row, yaitu sama dengan row, kurung, dikurang, row, buka kurung, pilih sel 0, lalu kunci pakai F4, lalu tutup kurung, enter. Karena saya cuma membuatnya sampai 4, jadi saya menariknya sampai 4. Jika teman-teman membutuhkan lebih dari 4, maka seret saja sampai yang paling menentukan teman-teman ingin membuatnya. Di sini bisa diseret saja, karena saya ingin membuatnya cuma 4, jadi 4 saja di sini. Lalu nama siswa ini kerandoman ya, jadi saya contohnya pakai nama saya sendiri dan nama teman-teman saya. Begitu juga dengan nilai. Nilai di sini saya random juga. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi status kita bisa buat dari sini, yaitu menggunakan fungsi if. Nah, di sini saya sudah membuat status, ada grade yang ditentukan. Jadi kita buat sama dengan if, buka kurung, masukkan sel nilai, lalu titik koma, enggak. Jika lebih besar daripada 75, maka menyatakan tuntas. Dan jika lalu enter, maka hasilnya akan tuntas. Kita lihat, kita pastiin dulu sesuai atau enggak sama status yang kita sepakati. Berarti kalau lebih besar daripada 75 maka tuntas, kalau lebih kecil dari 75 maka remedial. Kita coba tarik ke bawah. Nah, di sini benar ya teman-teman. Di sini nilai Aldo, Andra, dan Juan itu lebih tinggi daripada 275. Sedangkan nilai Agit itu di bawah 55 maka dia remedial. Oke, lanjut ke menentukan grade. Kita menggunakan fungsi if. Jika lebih besar, jika ini lebih besar dari 90, maka kita mengikut data dari sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. If kurung jika 80,
Di sini, kita sudah mendapatkan, kita bisa mengeceknya lewat sini, yaitu coba kita seret ke bawah. Nah, jadi ini benar ya teman-teman. Nah, jika 90 itu B dan tidak ada mendapatkan A di sini. Oke, kita coba peringkat ya. Peringkat kita atur dulu biar terlihat rapi. Untuk peringkat kita menggunakan rumus rank. Tutup kurung. Kita pilih nilai. Lalu kita seret ini ke bawah. Lalu kita kunci pakai Fn F4. Tutup kurung. Kurang 0 ya. Koma 0. Karena peringkat itu kan dari 1, jadi kita menggunakan 0. Dari 1 sampai ke 4 berarti. Kita enter. Nah, berarti saya di sini peringkat 3. Kita lihat peringkat satunya siapa. Nah, di peringkat 1 sini ada Andra karena ya terbukti nilainya paling tinggi di sini. Dan kedua ada Juan dan saya, lalu Agit. Oke, segitu dulu penjelasan saya tentang fungsi logika.